Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Teman Sahur. Bangun, bangun, bangun. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu lagi di sini. Iya, di hari kita ya. Di hari ke-150. 270. Lama banget ya. Ya pokoknya di episode kali ini pastinya kita selalu nggak henti-hentinya untuk selalu berharap dan berdoa supaya semuanya kita bertiga dan juga para pemirsa USM TV Yoi. diberikan kesehatan. Amin. Umur panjang. Umur Diberikan panjang. keberkahan selalu. Rezeki yang berlimpah. Amin. Amin ya. Pokoknya luar biasa sekali. Semoga puasanya juga diberikan kelancaran walaupun banyak sekali halangan, rintangan, tak jadi masalah, tak jadi beban pikiran. Keras hati. Tak pernah berhenti. Cari kitab suci. Nah, itu dia. Tak perlu mencari-cari karena sebenarnya sudah ada di sini. Oke. Yes. Ya, Sun kita bertiga Gokong. yang kita cari. Sun Gokongnya. Isindahu. Ya. Patkai. Nah, pokoknya yang lagi nonton nih boleh misalkan mau bukan pamer ya, lebih kayak selfie misalkan. Selfie lagi. Lagi nonton nih. Atau nge-capture. Lagi nonton sama keluarga atau sama siapa? Bisa di-share. 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 Ya, bisa di-share. Bisa di-share. Jangan lupa tag IG kita. @USMTV Indonesia. Ya, sama IG kita masing-masing juga boleh ya. Dan jangan lupa juga untuk di-follow. @Redo Tanimbar. @Aisyah. Bio Paulin. Hey, Jangan lupa @Cipung juga. Cipung. Lebih ke Mak Mary ya. Cipung masuk ini loh. Pokoknya 100. nominasi ya, nominasi Oh, lucu se-Asia Tenggara. Tergemas. Ini najis. Ini najis ya. Jadi nggak perlu dipamerin ternyata ya. Iya emang. Netizen bisa menilai sendiri ya. Gitu. Karena ya terkadang ya kalau ngomongin soal pamer-pamer nih, kekayaan seorang tuh nggak perlu apa yang dimiliki oleh seorang sebenarnya nggak perlu dipamer-pamerin. Nggak perlu Justru malah ditunjuk-tunjukin. yang punya apa-apa itu Biasanya diem. jarang ya, Iya. jarang kemarin apa-apa ya kayak Redo misalkan gitu. Katanya punya tanah di Kongo ya. Di kalau Kongo, nggak salah ya. di Padang Pasir kalau nggak salah. Kalau coba masih ada patokannya itu masih ada nggak tahu juga. Punya tanah di Kongo tapi cuma 1 kilo. Terus pokoknya tanah Kongo. Genggam. Tanah Kongo ya. Oke, jadi yang pasti kita berharap pokoknya semoga nanti para sedulur tetap setia menyaksikan kita sampai acara ini selesai ya. Yes. Oke. Dan Mungkin tema kita kali ini apa ya? tema kita, Caca punya cerita atau Dodo biar kita jadiin tema? Ada sih kalau aku sih. Apa? Jadi tadi tuh pas siang-siang Siang-siang. temenku pada posting foto soal makanan. Oh. Kenapa? Dia jualan. Enggak, dia lagi mokel tapi maksudnya kayak perlu validasi orang-orang buat wah, aku mokel nih. Iya, bangga. Iya. Gak puasa tapi bangga. Semacam OKB kalau pada flexing harta itu gitu ya. Iya, kayak Ternyata duitnya duit pajak. Aduh. nanti dihubungin loh. Nanti dicari loh. Gak apa-apa, itu kita harus menyuarakan juga karena negara ini negara demokrasi, bro. Betul sekali. Ya, ngomongin soal pajak juga memang harus rajin ya, taat Iya, pajak juga. bayar pajak. Termasuk kalau misalnya jadian juga harus ada pajak. Iya. Iya. Nah, kembali ke tadi temennya Dodo. Terus akhirnya Dodo karena melihat makanan tadi akhirnya tergoda. Ya kalau tergoda sih enggak, kalau sampai batas sih enggak, cuman agak risih gitu loh. Oh, Maksudnya, kenapa sih? Kalau mau mokel ya mokel aja, ngapain dibikin story Nggak usah makanannya? ada validasi sama Atau orang. mungkin emang sengaja mau menggoda yang puasa gitu Mungkin dia ya. puasa tapi bukan haus minum, haus atensi. Oh iya, harus perhatian ya. Harus perhatian dari orang-orang Iya. pengen dinotis. Caper. Atensi tapi minim empati. Iya sih ya. Memang banyak sih orang-orang seperti itu yang sebenarnya nggak ngaruh juga buat dalam hidup kita ya. Tapi ya kayaknya harus biarkan aja Tapi lah ya. risih enggak sih lama-lama. Ya sebenarnya kan kita mikir, ini kenapa sih orang? Kenapa sih ini? Padahal kalau mau mokel ya mokel aja gitu kan. Tapi sebenarnya kita juga bisa kok kayak foto juga makanan. Bisa. Bisa dong. Emang ada?
Ada dong makanannya. Mana, minta dong. Mau Pelayan. dong. Pelayan. Ini dong. Pelayan itu kan yang cari ikan itu kan? Apaan tuh? Pelayan. Apa gue? Apa gue? Sudah ada di Kita. Betul Wah, apa sekali. ini? Apa nih Mas Redo? Apa nih? Apa nih? Tumben ini Mas Redo bawa makanan Ini ya biasanya loh. saya ini. Ya kan gantian, nggak Iya. enak sama Dodo ya. Kemarin Akhirnya kan. gorengan saya, es buah saya, Terus kemarin juga bawa mobil, bawa mobil saya. helikopter. Ini aku bawa makanan mereknya spesial. Oh, bukan dong. Oh bukan merek. Ini berdiri sejak tahun 1998. Nggak capek. Enggak gitu dong. Bareng sama tahun lahirku. Oh, Oh, berarti Tuan Caca ya sama Redo ya? Redo itu lahir tahun 2015 loh. wow. Fitnah lebih kejam daripada Ibu Fatimah. Berdiri Oh enggak, jangan. Jangan. berdirinya pas lagi krisis moneter. Oh iya 98 ya. Nah ini kan kita bisa foto dong, tapi kita nggak boleh fotonya atau uploadnya Pas puasa. Boleh ngupload tapi nanti pas udah buka atau pas lagi sahur. Tapi kadang upload foto tuh ada orang yang berpikirannya Oh, ada yang satu nih pamer, dua ada juga yang pamer. tiga pamer. Enggak, siapa tahu kita ada yang mempromosikan kan bisa aja. Ya tujuannya sih kita kadang kalau upload makanan kan pengen kayak siapa tahu bikin orang kan jadi oh ya enak juga ya pesen ini gitu loh. Dan hitung-hitung kita juga mempromosikan juga kan Iya. makanan yang kita makan gitu loh. Tapi ini boleh dicoba nggak nih? Oh jangan. Oh, kalau saya nggak boleh ya. Dilihat dilihat aja nanti kenyang sendiri. Udah kenyang? Makasih. Kenyang angin ya. Kenyang angin ya. Ya kita coba buka. Nanti kayaknya kita harus datangkan ownernya. Wow, spesial nih. Ya. Sekedai-kedainya, sekompor-kompornya kita hadirkan di sini. Kita rubah studio ini menjadi kedai nasi goreng. Kedai nasi goreng. Punya Nah, Mas Redo ini varian apa nih? ini varian goreng. Spesial, tadi kan ada tulisannya spesial. Ya, punya spesial. Enggak tahu enggak ada tulisannya Ini punya aku aku. pete. Punya aku enggak ada. Punya aku ada. Iya, Punya kenapa aku ya? Udang cumi. Punya aku enggak ada Udang tulisannya. Apa nih? Sebelah sini coba cak. Ini ubur-ubur. Ubur-ubur. Nah, Ini kayaknya babat deh. Wah, ini tuh udangnya ini loh, gede-gede banget ini loh. Tuh, Oh itu lobster kalau gede. babatnya nih, babatnya boleh di shoot nih. Wah, babatnya menggoda Nah, nih nih. gede-gede dan Punya aku banyak dulu loh. dong, punya aku dulu dong. Nah ini. Ini petai sama iso plus juga ada nasinya. Iso. Emang ya ada isonya? Ini ada nasinya terus iya, ada petainya. ada kertas minyaknya juga ya pemirsa ya. Itu kan bungkus. Oh, Ya minyak. dong. Terus ada piring di bawahnya. Nah ini. Coba dulu dong. Ya, Nih. kita coba dulu ya. Punya aing nih. Boleh di shoot nih. Ini loh. Buat yang mau yang nge-shoot nggak belum tahu mungkin ini udangnya gede-gede banget. Bener-beneran udang nih, nggak tipu. Tipu udahnya. Bukan udah plastik ya. Ini udahnya Udah gede banget banget. Ini punya aku nih, babatnya tuh gede-gede dan banyak, jadi nggak pelit gitu loh. Ya. Dari aromanya tuh kayak enak banget gitu ya kak ya. Betul. Cium banget gitu. Aromanya luar biasa banget. Ini kita rekomendasiin buat Aku cobain para dulu ya, sedulur ya. bismillahirrahmanirrahim. Bisa buat sahur, buka puasa, cocok banget. Tapi paling enak pas sahur gini sih kayaknya. Iya. Pas cocok enak banget. Nah ini kalau misalnya mau pesan, para sedulur bisa hubungi aja nomor di 089 505 584 554. Nah, Di bawah sini. Ya, nanti kita akan ngobrol-ngobrol langsung. Jangan kemana-mana. Tetap di Semangat.
Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Anda. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri.
Balik lagi di Teman Sahur. Bangun! Luar biasa sekali ya, pastinya di segmen 2 ini kita sudah Udah apa? mencicipi hampir separuh ya ini. Udah ya. setengah perjalanan. Udah setengah perjalanan. Mau habis Tapi nih. produser meminta kita harus masuk. Ya sudah nggak apa-apa, demi penonton setia kita, Iya. demi pemirsa Wasam TV, kita hentikan dulu makan sahurnya, kita menghibur, ya menemani dulu para saudara yang sedang menyaksikan program acara Teman Sahur. Nah, kita udah makan setengah, tapi kalau kita nggak afdol banget ya. Kalau misalkan kita nggak ngobrol langsung sama Ownernya langsung. Kenalan langsung. ya kan? Bagaimana proses pembuatannya? Apakah dibakar dulu? Gimana ya kan? Apakah ngerintis menanam padi usahanya? dulu? Menanam padi dulu. Terus bikin ini Bumbu-bumbu kertas rahasianya. dulu. Apakah Bumbu menanam rahasia jangan dong. Oh enggak, jangan deh. Ini apa proses merintis usahanya? Ya, terus Oke, mungkin kira-kira langsung campurnya apa aja? Trik-triknya, tipsnya. Oke, mungkin langsung aja kita Langsung panggil aja kali ya. dong. Yes, ini dia. Owner dari nasi goreng pagi. Langsung aja. Silakan. Silakan masuk. Enggak. Mari. Ya, oke. Sini, Cak, sini, Cak. Cak, sini. Oh iya. Sini lu, salam lu. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Teman sahur, ya. Selamat datang. Nah, ini stylenya udah keren banget, ya kan? Udah kayak apa nih? Udah kayak petinju ya kan? Oh. Bukan dong, chef dong. Oh, chef ya. Chef. Berarti ini secara nggak langsung berarti yang ini ya Mas, yang Nanam. masak ya? Dari rumah ditelepon sama Mas Dodo. Oh langsung, masak langsung di sini. Demi program teman sahur. Nah, Luar biasa. demi teman-teman juga tentunya. Betul. Nah, kita udah tahu kan namanya nasi goreng dan gongso Pak Aki. Nah, apakah bener namanya Mas Aki? Saya anaknya. Oh, anaknya. Nah, ini yang saya pertanyakan. Saya lihat kayaknya masih muda. Ini juga dirintis tahun 98. Lah, terus Masnya lahir tahun berapa gitu kan? Soalnya masih muda banget. Kelihatan berapa, Dok, kalau menurutmu? Ngombe. Jalan. Kalau menurutku kelahiran 2017 sih. 17. Aduh. Jauh kalau itu. Nah, kita kenalan dulu sebelum ngobrol panjang kali lebar. Namanya dulu nih, Mas. Namanya siapa, Mas? Silakan Nama lengkap dikenalkan. ya, nama lengkap, terus Nama panggilan nama juga. lahir, tanggal lahir, Nomor ijazah. nomor SIM juga, nomor kakak ya. Ya, nama aku Rendra Lega Permana. Rendra Lega Permana. Ya, yang mau sama Mas Rega, silakan. Siapa tahu ada salah satu jodohnya. Oh, udah nikah? Belum. Nah, kamu udah punya pacar? Diem tuh berarti artinya Diem, udah ada. berarti udah Karena ada. kita nggak pernah tahu jodoh ya kan. Nanti IG-nya di sini ya. Panggilannya siapa, Mas? Lega. Lega. Aduh jadi lega banget deh. Oh, itu Rehan. Dibunuh kenapa sih jago? Ini pacarnya pasti bangga nih. Ini pasti. Oh bangga dong ya. Tapi untuk kali ini kita nggak mau bahas nasi gorengnya, kita mau bahas pacar kita. Iya. Karena eksklusif dia. Dan aku apa nih nggak briefing nih ya kan? Ya nggak. Kita akan bahas usaha yang ditekuni sama Mas Lega ini ya. Berdiri dari tahun 1998. Nggak capek Mas dari berdiri? Mau jongkok tapi takut kentut. Oh, mau jongkok tapi takut keluar angin ya. Ya, tapi tidak itu yang kebanyakan. Kalau sudah berarti udah berapa tahun ya ini? 24 ya? 25. 25 tahun ini ya berarti. 25 tahun. Itu sebuah usaha yang tidak perlu dilakukan lagi. Dan nggak gampang ya. Bisa Customernya berdiri pasti masih. juga banyak, pembelinya udah rame. Iya, kan? Juga udah maksudnya udah recommended banget lah buat teman-teman. By the way ini Pak Aki ini siapa Mas? Jadi Pak Agi itu ayah saya, Ayahnya Mas Lega. tapi bukan nama asli. Oh, kayak misalkan bakso kumis misalkan gitu. Oh, iya. Jadi baksonya ada kumisnya. Ih, serem panggilannya. Biasanya itu suaminya Inul. Sebelum Mas Adam. Mas Adam. Ya. Berarti ini maksudnya diambil sudah dari lama berarti namanya Aki ini. Iya. Yang namanya juga ayahnya Mas Lega waktu itu dari tahun 98 dan sampai sekarang berdiri.
Tempatnya pindah-pindah atau tetap di situ saja? Tetap di situ. Nah, di situ tuh di mana? Di Jalan Tambak Dalam Raya nomor 84. Oh, deket sini dong. Paling 2 hari kalau perjalanan. Kalau ngesot 2 hari. Jalan Tambak Dalam Raya nomor 8. Itu pinggir 84. jalan. Itu jalan pinggir jalanannya atau masuk gang dulu, Mas? Yes, itu depan persis Kelurahan Sawah Besar. Oh, iya. Jadi aksesnya emang mudah ya. Aksesnya mudah dan yang pasti yang tahu Pak Aki ini kayaknya udah nggak daerah-daerah sekitar aja. Udah famous banget sih kalau Pak Aki. Kemana-mana banget terakhir dari Hawaii juga pernah datang. Presiden Vietnam gitu. Nah, ini kan sih sebelumnya usaha yang dirintis sama ayahnya Mas Lega. Mulai sejak kapan nih Mas Lega akhirnya meneruskan usaha? Dari tahun 2014. 14. Baru itu masih belajar. Masih belajar ya. Terus tahun 2017 sudah dilepas. Dilepas gitu. Sudah Untuk melanjutkan sendiri ya. Untuk Pak Aki ini apakah udah ada cabang atau mungkin Iya. yang adanya di Tambak Dalam itu? Dulu pernah ada pada tahun 2017, 17 apa 18? 17 kayaknya. Di Logosari pernah ada. Terus karena kontraknya habis ditambah 2019 aku masuk kuliah. Nggak bisa fokus banyak ya. Susah juga karena biar bagaimana dia memang seneng ya kita bisa dipercaya untuk meneruskan usaha keluarga. Tapi ya nggak bisa dipungkiri bahwa pendidikan itu tetap nomor 1. USM. Iya betul. Nah sampai saat ini Mas, sampai saat ini usaha yang dijalani nasi goreng ini dari Mas Lega ada kendala-kendala apa nggak waktu itu awal-awalnya? Awal-awalnya Atau tantangan Kan kita anak muda nih ya, kita nggak munah ya, kita anak muda pasti pernah ya ngerasain capek, aduh ini pernah nggak ngerasain kayak gitu? kalau cewek jenuh. capek. Jenuh. Kalau capek ada sih kan dulu Manusiawi awal-awal tuh kan yang gerak ke tangan kanan tuh. Oh iya. Gini terus Oh, kan. nggak bisa ya? Nggak bisa Susah ya. ya. Terus sama waktunya yang kayaknya kurang jam terbang gitu loh. Jadi Tapi ini proses juga Mas. Kan sekarang ya udah. ya, Berarti sekarang kelolanya sendiri atau dibantu sama saudara atau sama saudara, sama saudara kakak. juga? Oh, sama Iya. kakak dibantu sampai sekarang gitu ya. Nah, apakah di sana hanya cuma nasi goreng saja atau ada rujak, ada pecel? Ada nasi goreng sama gongso. Gongso. Gongsonya mana Mas? Oh, Bapak nggak tahu diri ya? Sudah diberi, Tahu diri udah tapi dikasih tidak tahu diri. Sudah dibawa Udah nasi dikasih goreng, hati masih kita melunjak jantung ya. Tapi ngomong-ngomong soal nasi goreng nih, ini kan emang enak banget kan? Tapi untuk varian rasanya atau mungkin isiannya itu beda-beda nggak sih Mas? Ada Rasa rujak atau variasinya banyak banget. apa aja tuh? Aku bawa itu sih kepean apa sih? Contekan. Nah, Mana tadi? oke, ini nih dia. Wow, sangat di-prepare ya. Inilah pesan dari Raja yang akan dibacakan langsung. Wah, cara boleh di Baik, Kebalik dong, kebalik. Orangnya maksudnya. Nah, nih. Boleh di shoot mungkin. Banyak ya Bang. ya jadi di spesial nasi goreng dan gongso Pak Aki ini melayani karaoke terus Enggak dong. ya ada spesial pete. Ya, sama kayak Rene tadi ya. Ya, Pete ada petenya babat, iso, Beban iso kayak yang paru. upakan, paru Punya aku yang udang limpah, ada cumi. ayam telur, ampela ati, udang Ya. cumi. sosis bakar, terus ada Sosis bakso. bakso, Daging sapi daging sama sapi sama ikan ikan asin. asin. Banyak ya, jadi pembeli ini nggak bosan. Nggak bosan. Kok bilangnya cuma nasi goreng telur doang? Ayam telur doang. Jadi dipakai ini banyak varian menunya. Betul sekali. Dan ini gimana Mas, kalau caranya ada yang pengen pesen atau mungkin pengen datang langsung gimana? Untuk yang datang Kontak langsung, personnya juga mungkin. yang datang langsung bisa ke tempatnya di Jalan Tambak Dalam Raya nomor 84, depan Kelurahan Sawah Besar. Kalau untuk order online mungkin
bisa lewat aplikasi, mungkin kayak aplikasi Toko hijau. Oh, Ya. sudah ada ya? Berarti Orange sudah juga bisa. terdaftar. Orange, Sudah orange, terdaftar. hijau, abu-abu. Oke. Atau Nggak tahu apa Bo. Gitu ya. Ya. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi yang ayo ada Instagramnya nggak Mas? Instagramnya ada tapi Kurang tips. Lewat mungkin Mas Lega juga bisa kan? Iya. Kalau misalkan saya pesan pribadi nih misalkan, pasti dikasih free. nah, mungkin ada kontak personnya gitu ya. Oke, nanti kita akan kembali lagi. Jangan kemana-mana, tentunya di Teman Sahur. Bangun, bangun, bangun. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Pengen cari tempat kuliah? Buruan gabung di Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. USM, jembatan masa depan Anda. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people
eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uhlika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para pemirsa setia USM TV dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita sudah diberi kesempatan sampai hari ini masih bisa menghirup udara segar dan masih diberi kesempatan untuk beriman dan berislam. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mari kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, nabi akhir zaman yang akan memberikan syafaat dan satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada umat manusia. Dan semoga kita termasuk umat yang bisa mendapatkan syafaatnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pemirsa setia USM TV dimanapun Anda berada, kita berbicara tentang idola kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tentunya tidak ada yang mengatakan bahwa Nabi itu adalah orang-orang biasa. Nabi itu adalah seseorang yang biasa, sosok yang bukan yang luar biasa, bukan. Tapi Nabi Muhammad pasti semua orang setuju dan sepakat, bahkan seluruh dunia pun akan sepakat bahwa Nabi Muhammad adalah manusia termulia di muka bumi, manusia yang sempurna, yang bisa menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan aku tidak menciptakan kamu Nabi Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Ini terbukti bahwa setiap orang, baik dia muslim ataupun tidak, ketika membaca sejarahnya Nabi Muhammad SAW, mereka pasti akan mengatakan bahwa ini adalah sosok tokoh yang paling luar biasa, dan bahkan menjadi tokoh yang paling berpengaruh di dunia dibandingkan tokoh-tokoh yang lainnya. Ini bukan bermaksud untuk membanding-bandingkan, tapi kita akan setuju dan sepakat dan selalu mengiyakan bahwa Nabi Muhammad adalah manusia yang paling sempurna. Ada beberapa contoh yang diberikan oleh beliau. Pertama adalah ketika beliau berdakwah di Taif, yang sekarang kalau sahabat para pemirsa setia USM TV melihat di Madinah itu, di dekat Madinah ada yang namanya Bukit Taif. Dan ketika Rasulullah berdakwah di sana itu begini, ya umat, gitu kan, berdakwah, ayo kita bersama-sama untuk kembali kepada Allah, membaca syahadat, ya, bersaksi bahwa
tidak ada Tuhan selain Allah. Lalu dari penduduk Taif itu melempar batu kepada Nabi sampai Nabi berdarah. Kemudian ada yang melempar kotoran, kena muka, wajahnya Kanjeng Nabi, kena kepalanya Kanjeng Nabi. Akhirnya apa? Kotor, najis. Tapi Nabi Muhammad hanya diam dan sambil berdoa, ya Allah, Allahumma hdi qaumi, ya Allah berikan hidayah kepada kaumku. Nabi tidak marah. Lalu ada malaikat Jibril yang kemudian menyapa Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, mengapa engkau berikan keleluasaan kepada mereka untuk melemparmu, untuk mencemoohmu, untuk menghinamu, sementara apa yang kamu sampaikan itu adalah hal yang benar dari Allah? Lalu Nabi menjawab, biarkan, karena mereka tidak tahu. Seandainya engkau memerintahkanku, ini kata malaikat, untuk memberikan hukuman kepada mereka, mengambil gunung atau bukit, lalu aku taruh di atas desa mereka, maka mereka akan musnah seketika. Tapi sayang engkau nggak pernah memberikan perintah itu kepada aku. Lalu Nabi menjawab, walaupun mereka menghinaku, walaupun mereka mencemooh aku, mungkin saja, dan saya masih berharap anaknya, cucunya nanti beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kata Nabi. Beliau sangat pemaaf, memaafkan mereka. Dan ternyata apa yang terjadi? Salah satu sahabat yang kemudian membela Nabi, membela Islam mati-matian, berperang menjadi pahlawan, menjadi panglima perang di medan laga, di medan perang. Beliau adalah Khalid bin Walid. Ini menjadi sosok yang paling membela Nabi. Tapi tahukah sahabat semua bahwa Khalid bin Walid ini adalah putra dari Walid bin Mughirah yang dulunya melempar Nabi dengan kotoran-kotoran ketika berdakwah di Taif. Padahal ayahnya itu suka menghina Nabi, tapi anaknya menjadi panglima perang yang luar biasa, membela Nabi. Ini yang dimaksudkan oleh Nabi, bahwa jangan sekarang kamu lihat ayahnya, kakeknya yang menghinaku, namun bisa jadi anaknya, cucunya nanti akan menjadi orang-orang yang sangat membela agama Islam. Lalu ada sebuah kisah di dalam peperangan. Kalau sahabat pemirsa setia USM TV tahu bahwa pada saat transisi kemajuan Islam, ketika Islam pindah di Madinah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, terjadi peperangan yang pertama namanya Perang Badar. Perang Badar dengan jumlah sedikit Islam menang. Nah, suatu ketika ada peperangan yang lain, yaitu Perang Uhud. Perang Uhud itu terjadi dengan skema yang rapi, skenario yang sudah ditata rapi oleh pasukan Islam, supaya Islam kembali memenangkan peperangan itu. Namun takdir berkata lain, bahwa ternyata Islam mengalami kekalahan telak pada saat Perang Uhud. Kita tahu bahwa para pasukan Islam sudah merasa menang, sehingga mereka turun dari bukit, mengambil harta jarahan perang, kemudian mengambil barang-barang ataupun harta benda yang bisa diambil, ya, setelah mereka kalah, merasanya menang gitu. Ternyata apa yang terjadi? Pasukan kafir Quraisy itu masih ada di bukit dengan membawa panah, sehingga semua yang ada di bawah mereka dipanah oleh pasukan kafir Quraisy. Nah, pada saat itu Nabi Muhammad SAW pun juga sudah mewanti-wanti kepada para pasukan Islam, jangan sembrono, jangan lengah, karena walaupun mereka sudah terasa, sudah kelihatan kalah, belum tentu mereka kalah. Tapi ternyata pasukan kaum muslimin ada yang lupa, sehingga mereka semuanya terprovokasi untuk turun ke bawah. Nah, setelah semuanya terpojok, akhirnya Rasulullah SAW pun juga didatangi oleh kafir Quraisy, kemudian dilempar lembing oleh salah satu kafir Quraisy sampai kena helm perangnya Rasulullah. Dan helm perangnya Rasulullah, helm besinya itu sampai lubangnya itu ketusuk oleh lembing tersebut, sehingga Rasulullah bercucuran darah. Ketika Rasulullah mulai wajahnya berdarah dan kemudian fisiknya juga sudah mulai banyak yang mengeluarkan darah, darah itu ditadai itu maksudnya itu tidak sampai ke tanah gitu, supaya darah itu tidak sampai ke tanah. Kemudian tangan beliau itu dipakai untuk menyonggo, istilahnya dalam bahasa Jawa itu, supaya darah itu tidak sampai ke tanah. Nah, setelah darah itu di tangan beliau, langsung diusapkan ke dada begitu. Terus gitu, darah yang bercucuran kemudian menetes, ditaruh di dada beliau. Nah,
Kenapa? Kenapa Rasulullah melakukan itu? Sementara sahabat yang lain yang melindungi Rasulullah pun heran, kenapa Rasulullah tidak menggunakan pedangnya kemudian menyabet pasukan itu, malah justru sibuk dengan darahnya supaya tidak sampai ke tanah. Kemudian Rasulullah ditanya oleh sahabat yang melihat, "Ya Rasulullah, apa yang engkau lakukan itu dan maksudnya apa?" Lalu Rasulullah mengatakan begini, "Saya mendengarkan apa yang tidak kamu dengarkan, yaitu saya mendengarkan malaikat penjaga bukit mengatakan jika darah itu sampai menetes ke tanah, maka mereka tidak akan mengampuni kafir Quraisy dan mereka pasti akan memberikan azab kepada mereka. Dan ini saya tidak mau terjadi. Saya tidak mau mereka kena azab gara-gara darah saya mengucur dan sampai ke tanah. Karena saya nggak ingin terjadi apa-apa kepada mereka." Luar biasa begitu pemaafnya beliau. Dan ini menjadi contoh buat kita semua. Jangan mudah tersinggung, jangan mudah untuk dendam, tapi justru kita akan membuat diri kita ini ketika ada masalah sedikit dengan teman, selesaikan dengan baik-baik dan kita maafkan mereka. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman, serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Anda. Hope. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart, with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses,
with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future, so erase the differences, and together we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live in. Dengan hati berinovasi membangun negeri. Balik lagi bareng kita di acara teman sahur. Bangun, bangun, bangun. Oke, kita masih bersama dengan owner dari nasi goreng Gongso, Pak Aki Dengan Mas Lega. Mas Lego. Ya, tadi kita udah sempat di spill dikit ya. Mana tadi contekannya varian-varian rasanya? Ini dia. Nah, ini dia varian-varian yang tersedia di nasi goreng Pak Aki ini, atau tempat kedainya jualannya itu di Jalan Tambak Dalam Raya nomor 84 Sawah Besar, Jakarta. Semarang ya, di Semarang. Oke, sawah besar berarti sebelahnya sawah kecil. Nah, bukan dong. Nah, mungkin teman-teman juga udah pada nggak asing nih sama nasi goreng pagi, terutama teman-teman dari Semarang Timur. Yang tentunya itu udah sangat terkenal di area Semarang Timur khususnya. Apalagi yang jualan juga ganteng. Wow, senyum dulu dong, senyum dong. Pelanggannya masih cowok-cowok banyak banget ya. Dan cewek-cewek. Saya lihat biasanya Anda langganan di situ ya. Sebelahnya. Ada salon kecantikan di situ. Oke, nah ngomongin soal apa ya? Usaha ya Mas, malah ya. Karena maksudnya kan berarti Mas Lega ini kan meneruskan usaha keluarga. Ya. Nah, kita yakin dan percaya bahwa yang namanya usaha itu Pasang surut. Mulus itu. Ada pasang surut lah mulus ya. pipi Syahrini. Ya kan? Pasti ada naik turunnya. Lika-liku, memang hidup penuh liku-liku. Asik. Asik. Harusnya ada tim yang main gendang gitu harusnya ya. Udah deh, next. Terus ke produser. Nah, kembali lagi ke tadi. Tantangan terbesar dari Mas Lega sendiri apa, Mas? Selama melakoni atau menekuni usaha ini. Yang pertama mungkin dari Luar biasa. dari mungkin persaingan juga kan pasti Oh kan iya, bener. semakin Iya, banyak iya, tuh iya, yang iya. jual nasi goreng kan. Emang di sana ada yang jualan juga? Sebelahan persis? Kayak Atasnya. minimarket itu. Oh, atasnya. Atas loh. Jualan nasi goreng ternyata. Ya, ya. Pasti persaingan ya. Iya, ada. Tapi sehat kan, Mas? Sehat ya. Oke, itu dari persaingan terus apa lagi? Apa lagi ya? Mungkin status ekonomi dari kemarin kan sempat juga pandemi Oh gitu iya kan. pandemi. Iya, Gimana tuh Mas? Gimana tuh? Jadi yang
datang yang beli gitu sedikit menurun. Tapi alhamdulillahnya ada backupan dari online-nya itu. Oh iya. Kan karena kayaknya waktu itu juga nggak bisa makan di tempat ya. Cuman bisanya online atau bungkus gitu. Tapi pada akhirnya tetap bisa struggling sampai titik saat ini. Betul, tetap survive sampai sekarang. ya. Dan waktu itu kalau pas bungkus segerobaknya Mas waktu itu. Sebakulnya. Iya ya. Tapi kita yakin karena ketekunan, Iya, keseriusan, keuletan ya. Ya Mas Lega ini akhirnya sampai sekarang tetap masih Bertahan. Karena kan secara nggak langsung kan Mas Lega ini juga diberikan kepercayaan Iya. sama keluarga untuk bisa Meneruskan. usaha keluarga itu. Gitu. Nah, kalau kita berbicara soal usaha, ya pasti namanya usaha produk ada dong keunggulannya. Iya. Apa yang membuat nasi goreng ini berbeza? Dan juga terasa spesial banget sampai ada yang fansnya lah intinya. Yang pertama yang paling diunggulkan tuh dari petainya ya. Petai. Impor langsung. Wow. Itu yang paling spesial Mas dari nasi Iya. goreng Paki. Yang kedua ada varian Impor. enggak. Petai kan produk lokal. Ya kan di luar negeri juga ada. Emang iya ada. Oh, ada. Hasil lokal. Kita mencintai petani Indonesia. Kata-kata dan kalimat aman. Oke. Oke, terus apa lagi? Yang kedua variasi dari menunya kan Iya, banyak ya. Banyak ya. Jadi pembeli tuh nggak bosan gitu kan. Aduh, itu toh. Ya, dan juga nggak setiap tempat juga banyak varian rasanya juga kan. Maksudnya varian menunya. Kadang ada di satu tempat itu cuman ada misalnya ayam telur itu doang. Oh. Dan di nasi goreng Paki ini banyak banget ya Mas. Katanya kalau makan di tempat sana gratis piring ya Mas? Iya. Saya udah menyediakan kipas angin. Kalau headshot langsung saja ya. Kalau hati ini bergejolak ingin membalang. Jangan kita nggak kerasan di sini ya. Oke, terus apa lagi Mas? Itu mungkin dari menunya juga bisa buat dijadwal tuh hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Wow. Oh iya benar-benar. Iya. Hari Senin ini, hari Selasa ini gitu ya. Iya benar. Itu bukanya setiap hari apa dan tutupnya jam berapa Mas? Untuk buka tuh tiap hari buka. Every day? Every day. Oh. Dari jam 10-11 pagi. Jam 11 pagi sampai Iya. 11 siang. Siang ya. iya, 11 siang sampai Jam 11 malam. 10. malam. Itu yakin Mas kuat nggak healing atau Ya. setiap hari loh itu? Setiap Itu hari. kan ada pergantian shift ya. Pergantian pemain ya. Pemain. Ya, Pemain. Kalau Mas Lega sendiri owner bebas ya mau Iya. apa enggak ya. Tapi yang masak Mas Lega sendiri langsung? Iya. Langsung. Enggak yang lain enggak diajarin? Oh, ada sih kakak juga. Oh juga, gantiin lah gantian. Iya. Oke. Nah jadi nih para sedulur yang mungkin penasaran bisa pesan online tadi sudah ada di beberapa aplikasi online. Yes. Atau enggak kurang. Pengen banget makan di tempat langsung nih. Bisa datang aja ke Jalan Tambak Dalam Raya. Ya. Nomor 84 Sawah Besar Semarang. Ya karena kalau misalnya datang ke sana disediain kursi juga ya Mas ya. Iya. Nggak mungkin dong Anda terbang Bisa makanya. jadi lesehan bisa ya Mas ya. Ada lesen juga. Oh ya ada lesehan juga. Oke, makasih. Tapi parkir gratis Mas. Parkirnya kebetulan berbayar sih. Oh dodok, pelanggan dodok wih. Parkir itu. Starter pack. Nah, ngomong-ngomong soal nasi goreng nih, berarti kan ini udah berjalan lama dan mungkin ada nggak sih Mas tips dan mungkin apa ya Trik. buat teman-teman yang baru menjalani usaha, mungkin ada semacam tips lah ya buat gimana cara konsistensinya. Ya. Yang pertama tadi udah disebutin konsistensi. Kalau kita mau usaha mungkin kita harus konsistensi. Konsisten ya. Iya, konsisten. Yang kedua pilih bahan pokok ya, bahan makanan yang Grade A lah ya. lebih Terbaik ya. Terbaik gitu ya. jangan yang apa kayak sembarangan. Kan soalnya kan juga apa ya? Buat makan orang gitu ya. Beda kalau buat ternak gitu kan. Kalau ini buat makan orang, ya pasti kita penjual, kita owner pasti pengennya yang terbaik. Iya dong. Iya kan? Terbaik dan pastinya bisa dijamin kualitasnya. Nah, gitu. itu yang terpenting sih. Ya. Mengutamakan apa kepuasan konsumen. Iya, Nah, karena kan pembeli adalah
Raja. Belilah. Adalah raja. Pelanggan adalah raja. Dan juga tentunya gitu. kebersihan tempat juga ya Mas. Iya. Ya, juga. higienitasnya. Tapi kemarin aku pas ke sana bersih Mas, bersih banget emang di sana jam 8 pagi waktu itu. Oh iya. Ada Arif gitu. Pengen gue lempar kursi nih orang nih. Jangan kekerasan dong di sini. Ya. Mungkin nanti lain kali Mas Lega ini bisa mampir ke sini ya Mas, tapi bawa gongsonya gantian. Oke. Kalau saya pengen toh. Ya, kamu yang kesana gantian. Nah, Ya, oke. mungkin sejauh ini ada yang pengen disampaikan mungkin Mas, mau berbagi tips selain tadi harus konsisten, harus konsistensi. yang terbaik gitu. Tipsnya apa ya? Apalagi buat mungkin ada orang yang baru merintis usaha. Ya. Kalau dari aku sendiri kan, aku kan hobinya apa lebih suka kuliner. Nah, dari teman-teman mungkin dari hobinya apa dari kesukaannya tuh jalani aja sampai itu menjadi profesi. Kalau itu jadi profesi mungkin itu kan kayak apa ya? Passion ya? Passion. Jadi hobi yang dibayar atau gitu. Iya. Oh iya. Jadi ada kesenangan, ada Iya. kegembiraan juga. Udah kita seneng tapi melakukannya. juga ada penghasilannya Berarti gitu kuncinya juga loh. harus seneng dulu ya menjalannya ya. Kalau naik turun itu biasa. Iya. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada Up yang- and down-nya Ya. tuh pasti ada breakdown. Yang penting tetap konsisten, optimis, Dan bahwa- juga ada kesenangan dalam Nah. kita menjalani Itu dia. usaha tersebut. Iya. Oke. Dan kita berharap, ya kita berdoa berharap semoga nanti Mas Lega ini bisa buka cabang. Amin. Tidak hanya di Semarang, tapi di luar kota Semarang juga. Amin. Semakin lancar, semakin sukses dan pelanggannya juga semakin banyak. Banyak, Silakan besok bawa gongsonya di sini. Makin Dan laris. juga menjilat ya. Canda loh Mas. Canda. Tapi kalau beneran Gak apa-apa. dan juga tentunya ini udah disertifikasi halal. Jadi buat teman-teman jangan takut dan jangan waspada juga. Iya. Ya, nanti kalau sama mampir boleh. Langsung datang ke Sekali tempatnya. lagi, di mana Jalan Tambamban Dalam Raya nomor 84 Sawah Besar Semarang. Dan juga online juga bisa. Dan juga mungkin teman-teman yang mau pesan online juga bisa ada di toko ijo, toko oren, dan juga yang mau mungkin by WA ya kalau ini. Iya, by di WA. kontak personnya ada di nomor 0895055845554. Nah, Oke, ya. Oke, kita mengucapkan terima kasih. Terima kasih banyak, Mas Lega. Sudah memberikan waktu dan terima kasih buat nasi gorengnya, Mas. makasih banyak. Oke, nanti kita habiskan habis sini. Dan kita juga mengucapkan terima kasih untuk para sedulur dan juga pemirsa WhatsApp TV yang sudah menyaksikan program acara Teman Sahur. Bener banget. Jangan lupa saksikan Teman Sahur selama bulan Ramadan. tetap di jam 3 pagi hanya di USM TV. Oke. Mengingatkan juga buat teman-teman yang punya cerita unik, cerita lucu atau pengalaman yang menarik bisa Dan banget juga- kirimin ke DM kita Iya. di @USMTV Indonesia. Indonesia dan yang punya usaha-usaha UMKM juga. Sama kayak Mas Lega ini ya. Yang mau kita promotin dan kita review produknya bisa silahkan hubungi @USMTV Indonesia. Oke, kita mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa dan saya Redo Tanibar pamit dulu. Saya Caca. Dan saya Siapa? Ustaz Nawawi. Dan juga Mas Lega. Tentunya pamit juga. Sampai ketemu lagi besok. Tentunya di Teman Sahur. Bangun, bangun, bangun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Semarang adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak di kota Semarang. Universitas Semarang atau yang biasa kita kenal dengan sebutan USM memiliki fasilitas yang lengkap seperti gedung menara USM 10 lantai, gedung kuliah yang nyaman, taman USM yang berdekatan dengan food court, gedung parkir yang luas dan nyaman,
serta transportasi yang memadai. USM memiliki 16 program studi yang terdiri dari diploma, sarjana, dan magister. Untuk informasi pendaftaran secara online, silakan klik di pmb.usm.ac.id. Universitas Semarang, jembatan masa depan Anda. USM Jaya. Gelora USM. Di sini kita juga banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa. Anda. Hope for an opportunity. Hope for a change. Having the right to dream creates a space of equality for the younger generations who were born with limitations. Every person has a dream, but not all can foster baptism. The genuine desire that springs from the depth of the heart with the hope to wander far, to achieve the ever-growing dreams and enthusiasm. This journey cannot stop at all, since here the future of the country, the motivation in reaching a dream is no longer a worry, but rather something worth fighting for. To gather the willpower in building the nation, striving with great impulses, with a variety of arrows that fly fast. There will always be a goal that deserves tenacity. To understand the enduring struggle, to sincerely wish success for those we love, in having appreciation, in providing a vessel for those who excel. Slowly, but surely, the freedom to pursue education should be given wholeheartedly. Indonesia is a nation with millions of young people eager for knowledge, passionate about accelerating, working for the country, and inspiring as well. Never hesitate to nurture your dreams and to be visionary. To the younger generations, we entrust our future. So, erase the differences, and together, we collaborate in raising the standard of our education. This is a long journey worth appreciating in terms of opening up possibilities, for giving a purpose to live,